Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 12 Oktober 2023. Ya, jadi bisa dibilang market kemarin lumayan negatif lah sentimennya. Kenapa demikian? Karena inflasi dari sudut PPI itu mengalami kenaikan. Lumayan, teman-teman. Dan di sini aku cek dulu ya dari Fed Rate Monitor Tools atau kira-kira keputusan daripada konsensus untuk the Fed pada FOMC nanti di tanggal 2 November kira-kira bakalan naikin suku bunga atau enggak. Kalau kita lihat sih dari chart ini ya, dari konsensus ini menunjukkan bahwa 92,9% akhirnya member FOMC itu memutuskan atau memperkirakan bahwa suku bunganya bakalan bertahan di kisaran 5,5%. Artinya adalah tidak ada kenaikan, melainkan masih dalam posisi pause. Nah, kalau kita lihat dari sentimen untuk kemarin ya, teman-teman, kemarin itu ada data soal PPI, data inflasi dari sudut pandang produsen. Kemudian juga ada beberapa member FOMC yang sempat speech. Ada Bowman, ada Daly, ada Waller juga, Christopher Waller, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak speech teman-teman dari beberapa member FOMC. Salah satu yang ditangkap adalah Bowman ya, yang speech, di mana harga lebih tinggi mungkin diperlukan untuk mengembalikan inflasi. Bowman Fed berkata, artinya adalah Bowman sendiri dalam posisi hawkish, teman-teman, karena melihat data dari PPI yang di perdagangan kemarin ternyata mengalami kenaikan. Datanya menunjukkan core PPI itu dari 2,5% sudah naik menjadi 2,7%. Tentu saja data core ini menunjukkan hasil yang negatif. Kenapa demikian? Karena core itu tidak menghitung biaya makan dan juga energi, teman-teman, termasuk di dalamnya ada oil dan lain sebagainya ya. Sementara data PPI year on year-nya itu ada di 2,0%, itu naik menjadi 2,2%. Negatif buat Bitcoin dan positif untuk dolar. Kemudian kalau kita lihat dari data hari ini atau news hari ini akan ada beberapa data penting. Ada FOMC meeting minutes dini hari tadi, teman-teman, dan overall banyak suara nih yang saat ini sedang dikumpulkan untuk melihat kira-kira posisi dari the Fed itu hawkish atau enggak. Dan kita udah lihat di chart awal ya, di Fed Monitor Tools tadi, Fed Rates Monitor Tools, dan hari ini kita akan dapat beberapa news soal manufacturing untuk Inggris. Lalu akan ada data juga dari Bank of England, beberapa membernya akan speech juga. Kemudian juga ada data soal OPEC, ini berhubungan sekali sama energi, khususnya minyak. Kemudian malam hari nanti akan ada data soal core PPI dan juga PPI. Ini adalah data inflasi dari sudut pandang konsumen. Lalu akan ada data soal initial jobless claim, pengangguran awal ya. Kemudian crude oil inventory juga. Itu sih beberapa news yang akan ada di hari Kamis ini, akan sangat-sangat volatile dan berimpact terhadap market. Saya rasa masih harus waspada nih, karena inflasi masih ada kecenderungan untuk naik lagi, teman-teman. Overall, dari data yang kita dapat setelah meeting tadi ya, kesimpulannya adalah sebagian besar anggota The Fed itu dalam posisi terbuka soal kenaikan suku bunga di masa depan. Jadi kalau kita lihat dari konsensus, ya memang kenyataannya inflasi masih belum berhasil ditekan sepenuhnya ya. Chart dari inflasi tidak turun terus, tapi ada gelombang naik dan kemungkinan akan kembali balik turun. Ya, risalah FOMC menunjukkan bahwa semua Fed yang setuju dapat melanjutkan dengan hati-hati. Fed yang setuju semuanya harus tetap membatasi untuk beberapa waktu. Artinya adalah masih harus berhati-hati nih, teman-teman. Kenapa demikian? Karena posisi sekarang itu belum terlalu bagus ya. Memang inflasinya cenderung turun dan beberapa member sudah menunjukkan potensi hawkish. Namun kalau kita lihat dari kebijakan yang mungkin akan mereka ambil, mereka akan berhati-hati. The Fed akan berhati-hati dalam hal mengambil keputusan untuk kenaikan suku bunga ke depannya. Kemudian ini ada data dari US debt atau US hutang ya, hutang dari Amerika Serikat yang ditakar itu mencapai 1,2 miliar per jamnya.
teman-teman. Jadi hutang Amerika Serikat itu naik sekitar 1,2 miliar US dollar per jamnya. Ini dilihat dari 90 hari terakhir. Jadi saat ini hutang nasional Amerika Serikat sudah naik menjadi 500 miliar US dollar dalam 19 hari saja. Jadi kalau dipresentasekan atau dibagi per jamnya ya, itu naik sekitar sekian, teman-teman. Jadi banyak banget naiknya, dan tentunya ini bukan merupakan kabar yang bagus ya. Apalagi sekarang ada perang dan dikabarkan Amerika Serikat donasi ke Israel juga untuk perang. Jadi ya hutang mereka naik, teman-teman. Kemudian ada sekilas dari Elon Musk. Ini adalah lanjutan daripada investigasi yang dilakukan oleh SEC terkait dengan pembelian Twitter. Jadi SEC sekarang sedang menginvestigasi soal keamanan dari Twitter sebelum Elon Musk melakukan pembelian. Nah, dicek lagi nih, apakah Elon Musk pernah melakukan transaksi ilegal jauh sebelum akuisisi yang dia lakukan dan lain sebagainya ya. Jadi sedang dicek nih sebagian besar tahapan-tahapan yang mereka lakukan atau yang Elon Musk lakukan ketika mengakuisisi Twitter. Ya, masih ada kasus. Kemudian ada berita dari IMF. Wait guys, IMF mewanti-wanti ya, memberikan peringatan gitu teman-teman soal inflasi. Inflasi ini bisa saja melemahkan growth daripada global di tahun 2024. Jadi IMF sendiri melihat bahwa potensi saat ini itu masih sangat-sangat kacau teman-teman, di mana central bank itu masih pada kebijakan moneter yang ketat. Kemudian juga dilihat dari outlook ekonomi yang rata-rata negara itu pada slow growth ya, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Uni Eropa sebagian besar itu juga mengalami kesulitan untuk growth untuk ekonominya dalam posisi sekarang. Kemudian ini juga ada berita dari Crypto VC, Activities Continue Decline. Nah, ini data dari Galaxy Research yang menunjukkan bahwa saat ini soal venture capital itu terus mengalami penurunan untuk aliran dana yang masuk ke market kripto. Artinya venture capital ini adalah pemodal ventura yang tentunya berhati-hati ya, tidak ingin agresif dalam hal memasukkan dana ke market kripto. Mereka cenderung lebih slow down, dan tentunya ini menyebabkan lebih sedikit koin-koin micin yang muncul. Kemudian juga proyek-proyek yang sudah jalan sebelumnya juga lebih sedikit mendapatkan aliran dana. So, berpotensi untuk kesulitan likuiditas di dalam sebuah proyek. Saat ini Sam Bankman-Fried atau SBF sedang mengalami atau sedang melakukan sidang lanjutan, teman-teman. Jadi sedang diinvestigasi nih, semua saksi ditarik termasuk mantan pacarnya Caroline Ellison yang diminta untuk bersaksi seperti apa yang dilakukan oleh SBF. Kabarnya sih SBF ini memang punya ambisi untuk menjadi presiden, teman-teman. Jadi presiden dari perwakilan Partai Demokrat. That's why mereka SBF sendiri itu meminta untuk rekan-rekannya yang ada di exchange daripada FTX kemarin ya, untuk bekerja sama untuk mendapatkan dana. Adalah manipulatif yang dilakukan, teman-teman. Dan Ellison bersaksi bahwa Caroline Ellison ini ya, mantan pacarnya, bersaksi bahwa SBF ini memang melakukan kejahatan di sana. Ada manipulasi, ada kejahatan yang mereka lakukan guna untuk mendapatkan dana mensupport calon presiden yang akan diusung ke depannya oleh Partai Demokrat. Jadi intinya adalah SBF ini pengen mencari simpatisan, pengen berkontribusi, teman-teman, guna untuk meningkatkan kemungkinannya untuk maju di Pilpres Amerika Serikat beberapa tahun ke depan. Gitu. Tapi kita nggak tahu keputusan hakim nanti seperti apa. Ini masih ditarik beberapa saksi aja untuk melihat kasusnya lebih lanjut. Ya itu ya beberapa news dari market. Perang dari Hamas melawan Israel ini masih terus berlanjut. Bantuan-bantuan masuk ke Israel banyak sekali, teman-teman, dari negara Uni Eropa, kemudian juga dari Amerika Serikat. Ya, dari pihak Palestina juga Lebanon kabarnya itu menyerang dari sisi utara ya, teman-teman. Jadi perang masih bergejolak, market masih benar-benar sangat-sangat negatif lah sentimennya untuk saat ini. Impact-nya apa terhadap market? Kalau kita perhatikan dari
DXY atau indeks dolar di perdagangan kemarin nyungsep teman-teman, padahal data dari PPI menunjukkan tren kenaikan, tapi indeks dolarnya udah mengalami fase penurunan. Sepertinya aksi taking profit sudah dilakukan. Kemudian gold mendapatkan momentum untuk menguat, ya, ada potensi untuk menyentuh level support kembali, balik ke kisaran 1901. Sementara dari S&P 500 ini menunjukkan tren kenaikan, berpotensi untuk menutup gap yang ada di atas di kisaran 4402 dengan smart money yang kecil banget di market. Even kenaikan terjadi, tapi smart money-nya kecil, saya rasa kedepannya masih bakalan turun nih buat market saham US. Dari Bitcoin justru mengalami penurunan, teman-teman. Bitcoin turun sampai kisaran 26.700 di perdagangan hari ini. Ingat ya, di perdagangan kemarin kita masih mewanti-wanti bahwa ada potensial untuk Bitcoin membuat fake out. Ya, secara pergerakan Bitcoin ini memang bergerak di dalam sebuah descending triangle dan berpotensi untuk terjerumus turun balik ke kisaran 25.000. Potensial seperti itu. Kalau kita perhatikan dari pergerakan chartnya, ini sudah mulai masuk lagi ke dalam descending triangle yang menunjukkan kenaikan yang terjadi kemarin waktu Bitcoin menembus level 28.000 ini merupakan fake out, berpotensi fake out. Jadi, kalau Bitcoin turun hari ini dan kemungkinan lanjut turun, maka akan ada potensi untuk Bitcoin menyentuh level 25 ribuan. Dengan volume yang tinggi dan smart money yang kecil, saya rasa ini cukup realistis buat terjadi dalam jangka waktu pendek. Gitu, MACD udah menunjukkan sinyal jual, teman-teman, atau dead cross. Kemudian kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam, ya histobarnya masih merah dengan smart money yang kosong disertai dengan volume yang tinggi. Artinya memang wheels itu tidak terlalu kelihatan aktivitasnya dalam menggerakkan market, jadi kecenderungannya sentimennya adalah negatif untuk saat ini. Gitu guys, belum ada tanda-tanda reversal dan saya rasa memang progresnya masih akan berpotensi untuk Bitcoin kembali balik turun. Sementara kalau kita lihat dari BTC Dominance, syukurnya mengalami penurunan ya, sehingga altcoin memang rata-rata pada turun, tapi turunnya tidak terlalu dalam kalau dibandingkan sama ketika ya BTC Dominance-nya mengalami penguatan. Itu paling nggak buat market Bitcoin, jadi ya sabar dulu lah teman-teman. Untuk saat ini posisinya masih negatif teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, dia ada kecenderungan membuat ascending channel ya, ascending channel, dan ini baru aja di breakdown sepertinya. Mungkin akan jadi sinyal bearish, jadi waspada. Untuk level support next adalah di 25.000. Oke, gitu aja buat pembahasan Bitcoin kali ini. Nggak terlalu panjang ya kan teman-teman, biar nggak terlalu belibet juga, banyak banget. Sebenarnya ada news-news yang harus disampaikan, namun aku coba untuk cut beberapa yang penting aja yang aku sampaikan, dan semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau update informasi terbaru soal dunia kripto atau sekedar pengen berdiskusi aja. Kita sediakan channel di sini, yang mau join bisa langsung join ya, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.